Hello, what's up Tojakis? Masih di IMS 2024 dan sekarang kita dengan salah satu mobil yang mungkin cukup dinantikan oleh halayak umum di event ini gitu ya. Karena mobil ini masuk ke kelas LMPV yang sangat gemuk, yang pastinya dia juga lumayan banyak peminatnya. Dan orang pun punya ekspektasi yang cukup tinggi terhadap mobil ini karena R3 memang sudah butuh pembaruan di antara gempuran-gempuran teman-temannya yang semuanya udah pada model change ataupun facelift gitu kan. Tapi kayak apa sih varian R3 baru yang sekarang menjadi varian termahal di lineup R3? Yuk kita kupas luar dan dalam Suzuki R3 Cruise Hybrid. Alhamdulillah, akhirnya R3 facelift di tahun 2024. Woo! Itu mungkin akan menjadi ekspresi gua kalau beneran faceliftnya lumayan niat gitu ya. Karena kan konon awal ngomongnya R3 itu faceliftnya lumayan niat. Ganti muka, ganti grill, ganti bumper, ganti lampu, ganti banyak gitu. Tapi memang ternyata yang dilakukan oleh Suzuki Indonesia di IMS 2024 kali ini memang memperkenalkan R3, tapi ini R3 improvement lagi kalau menurut gua sih, bukan facelift yang gimana-gimana gitu ya. R3 Cruise ini merupakan pengganti dari Suzuki R3 Sport. Tadinya kan varian flagship dari R3 itu R3 Sport gitu kan, R3 Suzuki Sport. Nah sekarang varian paling mahal alias paling mewah dari sebuah R3 ya adalah yang satu ini, Suzuki R3 Cruise Hybrid. Bedanya di mana aja? Bedanya memang mostly kosmetik. Nah sekarang kita akan bedah dulu mulai dari eksteriornya, tapi sebelum itu kita pengen kasih special thank you dan shoutout ke Mas Wisnu dari Suzuki SBTMT yang udah izin kita untuk ngulasi Suzuki R3 Cruise Hybrid ini. Mobil ini walaupun baru aja launching hari ini di IMS 2024, tapi diskonnya udah double digit. Itu adalah sesuatu yang cuman Suzuki yang bisa gitu ya, karena memang promonya di luar nalar. Tapi ya itu udah khas Suzuki banget gitu. Dan memang di IMS kali ini kayaknya mereka lebih fokus ke Jimny 5 Door ya. Kita pun udah pernah nge-review Jimny 5 Door. Kalau kalian pengen tahu detailnya, kalian nonton video di belah sini. Kayak gitu. Oke, sekarang to the point aja, lanjut ke si R3 Cruise ini. Ubahannya apa aja sih? Yang gue bilang ubahannya rata-rata kosmetik dari bagian belakang dulu. Pertama-tama, di bagian belakang sini, dia nggak ada emblem Cruise ya. Jadi emblemnya cuma R3 Hybrid. Tidak ada emblem yang terlalu spesial di bagian belakang sini. Ini bagian krom atas sudah sama semenjak yang facelift waktu itu. Dan di bagian atas, dia tetap dapat spoiler yang serupa dengan R3 Suzuki Sport. Jadi ini spoilernya tidak beda. Walaupun untuk body kit dan bumper ada yang dibedain. Tapi ini spoilernya berwarna hitam. Kenapa? Karena mobil ini ada opsi two-tone. Nah ini opsi yang two-tone-nya. Jadi ini yang paling mahal. Dan bahkan di bagian spoilernya ini pun masih ada tulisan Suzuki Sportnya. Sisanya masih serupa, cukup lengkap lah di kelasnya gitu ya. Udah ada brake top lamp, udah ada defogger di kaca belakang gitu-gitu. Nah, bedanya ada di bagian bumper bawah sebelah sini. Sekarang bumper bawahnya dia dapat body kit atau aero kit tambahan yang khusus untuk varian Cruise. Dan ini body kitnya kayak dual tone gitu ya. Jadi dia ada aksen matte black di bagian atasnya yang nutupin sampai ke bagian mata kucing sini, dan di bagian bawahnya dia ada aksen berwarna silver. Iya, seperti ini gitu ya, sampai ke bagian samping. Jadi body kitnya memang terlihat penuh dan berisi. Dari belakang bedanya ini aja. Sisanya parking sensor 2 titik masih sama, sampai ke bagian kamera mundur pun masih sama, sampai ke bagian tail lights yang modelnya LED bar ke bagian atas masih sama. Ke bagian samping kelihatan nih kalau ini adalah varian yang paling atas seperti yang gue bilang tadi, karena di atasnya ini dia black top ya, jadi dia varian yang dual tone, dan dual tone-nya dicat bukan di stikerin. Jadi ini benar-benar ada aksen pearl-nya kayak gini, jadi bagus lah. Nah sisanya, ubahan yang paling kelihatan pastinya ada di bagian lagi-lagi body kit bagian bawah sini, karena sekarang body kitnya dia ada aksen hitamnya kayak gini, bahkan sampai ke rocker panelnya dia diberi aksen hitam Dove seperti ini ya. Jadi kayak banyak aksen hitam-hitam. Dan memang kan R3 Cruise ini kan
ya hero colornya yang putih seperti ini, jadi memang ketemu hitam dia cocok dan lumayan manis lah. Sisanya masih sama door handle dengan grip type dan udah chrome seperti ini dengan akses keyless entry sama spion. Lucunya dia ikut warna atap ya, jadi tidak ikut warna bawah. Dia warnanya hitam dicat seperti ini. Spionnya sendiri juga udah ada lampu seinnya dan sudah electric adjustment juga, jadi udah oke. Jadi ini tuh sebenarnya velg R3 yang pertama kali keluar tapi dibikin dual tone dan dia dibalut dengan ban Dunlop NASF dengan ukuran 185/65R15. Safety memang dia belum ada yang canggih kayak adas-adasan gitu, tapi at least kan dia udah ada vehicle stability control dan gitu-gitu yang ABS gitu-gitu udah ada. Jadi ya safety standar di kelasnya masih udah oke lah, walaupun remnya depan cakram, belakang masih chrome. Sampai kita ke bagian fascia depan dari si Suzuki R3 Cruise Hybrid. Nah, di bagian depan sini memang ubahannya sedikit lebih banyak dibandingkan bagian samping atau belakangnya yang cuma aero kit doang. Tapi kalau di bagian atas, yang tadinya gue pikir bakal berubah banyak, tadi kan gue pikir lampunya bakal beda atau grillnya bakal beda gitu ya. Ternyata memang ini masih mempertahankan grill dan lampu dari R3 yang sebelumnya. Grillnya berbasic dari R3 Suzuki Sport yang dia sudah model mesh gini, yang beda dengan R3 yang model-model bawahnya kayak R3 GL gitu-gitu. Jadi dia sudah punya no black, ada aksen chrome di atas dan bawahnya. Sebenarnya udah modis, nggak ada yang salah sama sekali. Cuman memang udah butuh pembaruan. Lampunya, apalagi ini yang menurut gua salah satu faktor yang bikin R3 tuh kelihatan agak old school gitu ya. Kenapa? Karena di zaman sekarang di mana semua mobil rata-rata tuh udah LED, ini masih mempertahankan bohlam halogen biasa gitu ya. Pas launching dinyalain, ya kesannya kayak bukan mobil dari 2024 gitu. Tapi untungnya udah proyektor dan ini teleskopik ya, jadi antara low beam dan high beam dia terpisah, jadi harusnya terang. Termasuk lampu saya juga masih bohlam. Lampu fog lamp juga masih bohlam. Dan masih ada DRL-an ini. Sebenarnya ini sangat aftermarket sekali gitu ya, karena DRL-nya itu dia dipencet pakai tombol dari dalam kabin gitu kan. Kalau gua pemilik R3, rata-rata sih gua matiin aja gitu ya, karena ini kalau malam dia tidak meredup dan dia jadi sangat terang banget gitu ya, glare dari depan. Dimatiin lebih manis. Nah, bedanya apa aja? Dari bagian sini itu ada dua perubahan. Pertama-tama adalah di bagian bumpernya ini. Jadi bumpernya itu masih sama, tapi dia dikasih kayak aksen cover yang sangat besar gitu ya. Covernya itu nyebrang dari ujung ke ujung ke bagian sini, yang bikin sekarang ada punya aksen silver yang kayak taring gini ya, yang nyebrang gitu, sehingga terlihat lebih dinamis di bagian bawah sininya gitu ya. Ada silver tajam gini. Perubahan kedua ada di bagian body kitnya pastinya. Jadi body kitnya serupa dengan bumper belakang dan di side samping. Ini juga aero kit bawahnya dia baru, modelnya add-on memang, tapi dia lagi-lagi kayak di belakang cukup lucu karena di bagian samping ini ada aksen yang body color, jadi warna putih, dan di bagian tengah ada aksen yang warna silver gitu ya. Jadi agak warna-warni, tapi ya oke lah, monotone look kayak gini gue suka. Hitam, putih, silver masih masuk menurut gua. Jadi memang kalau kita nilai secara ubahannya tidak terlalu signifikan. Tapi seperti biasa, kalau soal Suzuki, walaupun mobilnya geras banget baru meluncur, yang namanya promo dan diskon itu pasti udah selalu standby untuk nyambut kalian. Nah makanya, sekarang gua sudah bersama dengan Mas Wisnu dari Suzuki SPT MT. Mantap. Apa kabar Mas? Baik, udah lama nih kita nggak ketemu nih ya. Udah. Karena Suzuki emang kemarin-kemarin belum ada produk baru nih. Belum, baru ini. Tapi sekarang akhirnya di MS 2024 mereka langsung luncurin gak cuma satu tapi dua produk baru. Iya, betul. Ada Suzuki Jimny 5 Door yang pernah kemarin kita review sebelah sini, dan juga yang terbaru yang ini nih, yang menyusul. Ini adalah Suzuki R3 Cruise. Nah, Mas Wisnu, ya. R3 Cruise ini tuh sebenarnya kalau di line up R3 berarti dia sekarang jadi yang paling atas ya? Iya, paling atas betul. Dia gantiin Sport. Iya, betul. Yang berarti sekarang di line up R3 itu Sport itu udah nggak ada, gantinya ini? Iya, Sportnya gantinya Cruise. Oh, oke. Nah, untuk R3 Cruise ini sendiri, itu variannya ada apa aja dan harganya gimana? Cruise itu, jadi kita ada dua varian. Yang pertama itu ada yang manual dan matic. Oke. Nah, terus yang dipecah lagi ada yang single tone sama double tone. Oh, berarti jadi beda transmisi dan beda warna. Iya, beda warna. Nah, kalau untuk harganya dari yang bawah sampai paling atas gimana, Mas? Kalau yang tipe yang paling bawah, yang untuk yang single tone, yang manualnya itu di 288. Oke, Kalau yang untuk yang manual tapi yang double tone di 290.
290. Cuma beda nambah 2 juta berarti Iya, ya? cuma nambah 2 juta Oke. aja. Kalau yang di otomatiknya, yang single tone itu di 299. Oke. Di Matic-nya 301. Oh, berarti sama ya. Kalau memang seandainya pengen yang two-tone cukup nambah 2 juta dari versi yang Iya, betul, single cuma nambah 2 tone-nya. juta aja. Oke. Nah, memang untuk pertama kali dalam sejarah akhirnya R3 tembus 300 juta ya. Iya, betul, 301. Tapi seperti biasa, Suzuki itu kalau yang namanya diskon, mobil baru launching diskonnya udah luar biasa. luar biasa. Nggak ada yang ngalahin deh yang lain deh. Di mana-mana boleh tanya semua, nggak ada yang mobil baru launching Grace kayak gini, diskonnya udah gede banget. Nah, Mas Wisnu, untuk R3 Cruise Iya. ini diskonnya berapa, Mas? Saya kasih 25. 25. Iya. Diskonnya nggak hanya double digit, tapi udah 20-an juta. 25 ribu masih nego ya? Masih bisa up lagi. Masih bisa nego. Jadi benar-benar diskonnya luar biasa banget. Termasuk selain diskon, ada promo apa lagi, Mas? Kita di promo IMS ini yang pertama ada bunga 0%, Oke. tenor sampai dengan 8 tahun. Oh, 8 tahun. Ada Panjang ya? Ada yang 7 tahun, ada yang 6 tahun juga. Ada untuk yang DP murah ya, DP minim, untuk yang 10%, 20%, 30% pun ada. Ada kredit syariah juga. Oh, oke. Ya, kredit syariah. Dan kita juga ada kalau misalnya mau jual mobil second, kita ada Oke. tambahan lagi cashback. Tapi belinya harus Suzuki. Oh, oke. Ya. Ya, Itu kita ada cashback sekitar 4 juta kalau untuk yang R3 dan XL7. lumayan, tetap 4 juta. Ya, kalau untuk yang CBO-nya kayak Baleno dan Vitara itu tambahan cashback-nya 2 juta. 2 juta. Kalau trade in ya, Nah, kalau misalnya mau kontak Mas Wisnu kemana nih, Mas? di 08788 677 5885 atau di websitenya di www.suzuki-mtharino.com. Oke, Instagram? Instagramnya ada suzuki-mtharino_id. Oke, kalian bisa cek kolom deskripsi juga. Untuk detailnya bisa langsung kontak Mas Wisnu gimana caranya. Jadi, untuk kontak detailnya langsung aja kalian kontak anak yang barusan lewat tadi. Iya. Enggak, maksudnya kontak yang ada di bagian sini. Seperti itu. Thank you banget Mas Wisnu. Siap. Rame banget nih boothnya Rame banget. Suzuki ya, gila. Iya. Animonya luar biasa. Tapi bagus lah. Suzuki kali ini keren banget. Dan pajangan chimney-nya banyak banget. Banyak banget. Sampai Banyak. ke depan-depan. Dia sampai ke depan-depan, sampai keluar-luar, sampai ke nanjak-nanjak dulu bisa. Oke, habis ini kita coba lihat interiornya ada beda apa enggak. Thank you. Siap. Oke, lanjut bahas soal interior dari si Suzuki R3 Cruise Hybrid. Iya. Nah, sepintas ngeliat, memang sayangnya di dalam sini tidak kelihatan ada bedanya ya. Tapi ada bedanya beneran nggak sih? Dan pastinya di pameran kita ngambil kuncinya, tapi ya well, secara prosedur startup dan lain-lain ini masih sama aja sama R3 yang lama, hanya berbeda di satu hal, ntar kita jelasin. Tapi, kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kalian? Klik tombol like di bawah dan klik tombol merah racing untuk subscribe channel Laknat Soto Jangki. Jangan lupa nyalakan notifikasi supaya kalian video dari kami dan juga main ke Instagram kami di Laknat_RJ untuk info otomotif yang bisa menghibur kalian semua. Nah, secara contohnya desain dashboard, jok, center console gitu segala macam ini masih sama dengan R3 Sport yang sebelumnya gitu ya. Karena kan R3 Sport yang sebelumnya juga sudah beberapa kali mengalami perubahan, improvement dan facelift. Jadi sekarang dia udah pakai aksen karbon fiberan gitu di bagian sini. Head unitnya juga ada flush, udah nggak kayak model TV tabung lagi. AC juga tetap ada heater, arah sembur lengkap, ada auto climate gitu ya. Dari bagian sini juga tetap ada AC yang lari ke bagian minuman. Transmisi model straight shifter kayak gini, joknya juga masih full fabric dengan aksen jahitan warna merah seperti ini. Speedometer ada biru-birunya juga karena kan semenjak improvement yang lama juga seperti itu dengan MID tengah full color, setir model flat bottom, aksen silver dan sudah dilapis kulit dengan aksen warna merah. Dan juga di bagian steering switches-nya di bagian kanan sudah ada cruise control, di bagian kiri sudah ada pengaturan MID serta Bluetooth teleponi. All in all ini semua sama, bahkan sampai di bagian kanan sini yang masih ada tombol untuk idling stop, parking sensor, untuk matiin traction control dan untuk nyala matiin DRL depan yang sangat aftermarket itu masih sama aja. Jadi to the point aja. Bedanya di mana? Sayangnya bedanya itu bukan hal yang bisa kalian rasakan atau kalian lihat secara langsung gitu ya. Bedanya itu ada di bagian kolong jok sini, iya di bagian bawah. Bisa dilihat kalau dari belakang. Nah, ada di bagian sini nih. Jadi memang baterai dari sistem mild hybrid Suzuki R3 dari sebelumnya juga kan memang diletakkan di bagian kolong jok sebelah sini. Nah, kapasitas baterainya sekarang sudah meningkat. Iya, tadinya kan 6 ampere hour, sekarang dia menjadi 10 ampere hour. Jadi secara baterai dia sudah
serupa dengan baterai yang digunakan di Suzuki XL7 yang baru gitu ya. Jadi ya sedikit peningkatan di ampere hour-nya walaupun sama-sama 12 volt gitu. Jadi ya tetap smart hybrid jatuhnya atau mild hybrid, bukan hybrid yang beneran hybrid banget gitu ya. Tapi awal seperti itu. Dari depan, dari tengah, sampai belakang, sampai bagasi itu masih sama semua aja. Kalau kalian misalnya pengen nonton review lengkapnya, soal interiornya, fiturnya, kita bedah semua. Kita udah pernah bikin reviewnya. Silahkan kalian tonton di video sebelah sini. Ya udah lanjut aja ke closingannya. Yaks. Oke. Nah, kurang lebih begitu jadi sedikit fun impression kita mengenai Suzuki R3 Cruise Hybrid tahun 2024. Mereka boleh bilang all new gede-gede di bagian sebelah sana. Tapi kalian boleh nilai sendiri apakah mobil ini layak disebut all new atau tidak gitu ya. Menurut kita sih all-nya hilangin aja karena ini memang hanya new R3 Cruise Hybrid gitu. Karena bahkan untuk ukuran sebuah facelift dia nggak yang major-major amat gitu ya, lebih ke arah improvement sih. Tapi at least menurut kita it's better than nothing gitu ya. Dan walaupun posisinya di IMS ini tuh agak sedikit overshadowed by Suzuki Jimny 5 doors gitu ya, yang sekarang mereka lagi gembar-gemburin banget, ada Jungle Land di belakang gua gitu kan. Tapi dengan adanya ini, at least mereka memberi sedikit napas ke R3 yang memang udah butuh penyegaran banget menurut kita. Karena teman-temannya itu udah facelift atau bahkan udah ada yang model change gitu kan. Tapi ini masih begini terus saja. Tapi at least dia tetap menawarkan teknologi smart hybrid yang banyak kompetitor yang nggak punya. Keiritannya udah khas banget dengan R3 dan pastinya kenyamanan yang masih oke lah. Masih ada di kelasnya yang lebih nggak nyaman dari ini kok gitu. Jadi masih it's fine gitu ya. Kita pengen kasih special thank you shout out ke Mas Wisnu dari Suzuki SBTMT yang udah ngasih tahu kita informasi menarik banget. Harganya sendiri itu starting 288 juta untuk varian yang R3 Cruise Hybrid manual single tone. Yang varian tertingginya yang seperti ini, Matic Dual Tone itu di 301 juta rupiah on the road Jakarta. Yang sebenarnya pertama kali di sejarah R3 harganya tembus 300 juta rupiah. Tapi nggak usah khawatir. Seperti biasa Suzuki kalau soal diskon dan promo itu selalu nggak ada yang ngalahin karena tiap kali mereka ngeluncurin mobil baru, promonya udah standby nungguin kalian. Seperti yang dibilang oleh Mas Wisnu, mobil ini diskonnya sudah mencapai 25 juta rupiah. Bisa nego, artinya bisa lebih dari itu. Yang membuat mobil ini tetap menjadi salah satu LMPV yang paling value for money karena harganya memang seterjangkau itu dengan teknologi yang ditawarkan seperti ini gitu ya. Tapi gimana menurut kalian? Kalau kalian pengen tanya diskon promo, pengen nego, pengen test drive, dan tentunya pengen tanya semua produk Suzuki, kalian bisa kontak Mas Wisnu dan teman-teman dari Suzuki SBTMT di Instagram sebelah sini atau chat di bagian bawah sini. Seperti itu. Dan pastinya, gimana menurut kalian soal R3 baru ini? Silahkan kalian komen langsung di bawah pendapat kalian sejujur-jujurnya. Pastinya thank you banget kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, maka kalian support kami dengan subscribe, YouTube kalian lihat Soto Jangki. Kepo juga sosial media kami untuk bersama kami di harga sebelah sini. Selalu update dengan informasi terbaru seperti Suzuki R3 Cruise yang tidak all new tapi hanya new tapi dibilang all new ini. Alright, thank you banget udah nonton. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.